Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menampilkan beberapa materi tentang Microsoft Excel, yaitu tentang materi penambahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan pangkat, serta fungsi persamaan linear, fungsi persamaan kuadrat, dan juga fungsi if. Saya akan jelaskan kepada Aditya. Oke, langsung saja. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai penjumlahan. Yang pertama, misalnya klik 2, angka 2. Kemudian misalnya tambah 6. Tekan enter. Otomatis akan tertambah. Kemudian perkalian. Klik sama dengan klik 5. Kemudian shift angka bintang misalnya 8, tekan enter, otomatis akan muncul. Kemudian pengurangan, misalnya sama dengan 6 dikurang 3, tekan enter, otomatis akan berkurang. Dan kemudian pembagian, misalnya 8 dibagi 8 dibagi 2, tekan enter, otomatis akan terbagi. Setelah pembagian, adapun pemangkatan, yaitu misalnya sama dengan 4 pangkat 2, tekan enter, otomatis akan berubah hasilnya juga. Jadi itulah materi tentang penjumlahan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi. Jadi pada materi persamaan linear, di sini saya sudah siapkan datanya. Untuk mencari persamaan linearnya, kita bisa menggunakan 11,78, kemudian min 14,87, kemudian min 13,89, kemudian min 15,9. Nah, sudah itu kita blok di sini 4 kolom. Kemudian tekan sama dengan kita pakai rumus min first. Di sini kita blok di sini. Kemudian balas kurung, kita tekan Ctrl Shift Enter, otomatis datanya akan muncul lagi di sini. Kemudian kita cari nilai x1 sampai x4 nya, tulis di sini x1, x2, x3, x4. Ini sama dengan. Mencari nilainya kita memakai rumus MMULT. Caranya blok di sini, kemudian titik koma, blok di sini, kemudian balas kurung, lalu tekan kembali Ctrl Shift Enter. Di sini akan muncul datanya. Begitu pula dengan data yang di bawah X2 dengan cara yang sama. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi persamaan kuadrat. Pada fungsi persamaan kuadrat ini saya sudah menyiapkan soalnya, yaitu Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3 X tambah 2. Jadi di situ kita akan mencari persamaan kuadratnya. Di sini misalnya min 3, X-nya min 3, kemudian min 2, kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 1, 2, 3. Untuk mencari nilai Y-nya kita memakai rumus, nggak usah dibilang yang rumus B5, X-nya yaitu min 3 di pangkat 2, kemudian
ditambah 3, kemudian kali nilai X nya lagi, kemudian ditambah 2, tekan enter, otomatis nilainya akan muncul di sini. Dan kita tarik ke bawah, semuanya akan muncul. Itulah materi persamaan kuadrat. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi if. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang fungsi if. Di sini misalnya saya membuat grade A, if-nya 80 sampai 100. Kemudian grade B (70 sampai 50 sampai 70). Kemudian grade C misalnya 10 sampai 40. Nah, ini grade-nya. Kemudian saya akan membuat tabel yaitu nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian nama siswa, kemudian nilainya, dan di sini grade-nya. Misalnya namanya Reni, kemudian Radit, kemudian Rian, lalu bulan. Nah, nilainya 80, 75, 70, dan 90. Untuk mencari grade-nya, kita akan menggunakan fungsi if. Fungsi if-nya itu seperti ini. If, kemudian kita ini tekan tombol, kemudian lebih besar dari 80 sesuai dengan grade-nya 80, kemudian titik koma, kemudian pangkat 2 grade A balas pangkat 2, kemudian titik koma lagi, kemudian if lagi, kemudian tekan lagi tombol ini, kemudian lebih besar dari misalnya 70, kemudian titik koma, pangkat 2 grade B, pangkat 2, kemudian titik koma, if lagi, kemudian tekan tombol di sini, lebih besar dari misalnya 10, 40, kemudian titik koma, buka kurung 2 grade C balas titik koma, kemudian balas kurung, kemudian tekan enter, otomatis nilainya akan muncul. Semua kita tarik tadi ke bawah. Reni mendapatkan nilai B, Radit mendapatkan nilai B, Rian C, Bulan A berdasarkan fungsi if. Jadi itulah hasil materi yang saya paparkan kepada Aditya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.